Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Opus Obrolan Puasa. Masih bareng Randy dan juga Reno the City. Iya. Kita open face dulu dong. Open face kayak gini ya. Dah. Kok gua mana? Taruh. Ribet banget dah. Si Wawa. Kalau ini dua ini satu gitu. Kayak dari episode pertama tidak buka-buka wajah. Takut gitu. ada pemirsa yang penasaran siapa sih? Iya betul. Ini bener bukan nih Randy? Iya, Betul soalnya bukan kasih, Reno? bukan lah itu masa lu nggak kelihatan kayak gitu. Gak percaya kalau gua masuk TV kan? Iya, emang orang-orang suka seuzon aja sama Iya. Antung si Boan Iya. ya. Percaya masuk penjara. Iya. Kalau itu langsung cepet ya. Oke deh. Kita ngajak ya untuk kamu semua nih yang menyaksikan atau Jangan mendengarkan. lupa langsung follow media Betul. sosial Bandung TV dan aplikasi Bandung TV. Diunduh Kita nggak ya. bosan-bosan ya. Betul. Karena menyaksikan. lebih gampang aja gitu kalau Iya. misalkan Antung lagi di luar rumah. Lagi di luar misalnya sibuk atau misalnya lebaran nih pulang gitu kan. Pulang ke rumah, pulang ke kampung. Karena nggak bisa Iya nggak pulang bisa, kampung. tinggal tonton aja langsung. Nah, di Nah, handphone itu. gampang. Lebih praktis lah. Ya. Betul. Nah, Antum juga bisa ngechat di situ di media di aplikasinya cuy. Jadi bisa misalkan komen gitu. Oh, Wih, si iya. Reno tah gitu atau Iya, apa tah. gitu misalkan ya. Silakan Silakan juga aja di 0812-2242-8952. untuk pertanyaan-pertanyaan dari kamu yang pengen dibacakan Iya. di sini ya pemirsa gitu. Boleh ya, langsung aja ya. Apa aja boleh. Ya kalau sesuai tema alhamdulillah, di luar tema juga itu oke Iya. lah. Nanti kita bakal sampaikan kayak gitu ya. Nah, Reno, ini kan masih Covid ya. Iya. Kita nggak boleh mudik. Ya kan, Nah, di itu rumah dia. aja kayak gitu. Nah, ketika di rumah aja kita suka stres kayak gitu ya. Nah, ngomongin soal stres nih ya. Kamu lapar nggak? Apa hubungan stres sama lapar? enggak sih. Tapi sudah gue lagi mikirin soal ini nih Reno. Apa ya, di masa pandemi kayak gini tuh kadang tuh kita tuh pengen sodako tuh kayak berasa berat ya nggak sih? Oh iya. Kayak misalkan datang masjid dari Jumatan kayak gitu ya. Oh, kalau dulu tuh biasanya Iya, ada yang ngalir, ada yang jalan ke kotak amal bukan yang jalan. Ya. Nggak ada yang ngalir tuh apa air. Kotak amal masih jalan. Jalan, dioper kan, tak tok. Itu kadang kalau ngasih ya udah ngasih gitu. Tapi sekarang tuh kadang kayak aduh ini bisa nih kayaknya buat bukaan. Aduh ini bisa nih kayaknya nih buat ini nih kayak gitu. Kayak maksudnya kan lagi serba kesulitan ekonomi kayak gitu. Sodako begitu tuh kayak berat gitu. Ya. Lu ngerasain gak sih? Iya sih. Iya. Apa ya? Kadang kita nanti masih ada rasa kayak gitu ya. Iya begitu. Buat makan aja agak susah nih gitu. Iya, Belum gitu. Iya Iya kayak gitu kan. Walaupun kadang gue juga mikir ya, kayak itu bukan hal yang baik juga gitu. Kayak ya Iya. udah kasih aja gitu ya. Karena rezeki kan pasti kan ada jalannya Ada gitu ya. ya diganti lagi lah ya. Dengan hal yang lebih baik pastinya kayak gitu ya. Kita ngasih 2.000 nanti selalu bisa dibalikin Iya, 4.000. Ya mungkin 4 tahun kemudian tapi kan nanti balik lagi gitu kan. Nggak tahu lah gitu maksudnya kan. Hal-hal kayak gitu. Atau kayak misalkan gue pernah ini apa namanya lagi nongkrong gitu ya. Iya. Ada teman nih aus dia habis lari atau apa kayak gitu. Bagi dong minum. Nih. Gue kasih minum nih. Walaupun gue sebenarnya masih pengen, temen kan bagi kirain sedikit. Habis tau jangan bos. Kan gak ikhlas ya saya ya. Merasa kayak kenapa habis Kalau habis gitu itu kan mudik. Iya gitu. Baru dibuka dikit, baru minum sekali, itu baru udah habis sama dia kayak gitu. Ada perasaan-perasaan tidak rela begitu, tidak ikhlas Nah, gitu itu untuk ya. bersedekah kayak gitu. Ada sih. Sering ya? Iya, sering. Setiap hari kan pasti yang seperti itu. Enggak juga sih. Pasti saya yakin ketika Anda di rumah, aduh anak gua makan, duit gua lumayan padahal. Enggak lah. Anda gak ikhlas anak-anak Ya makan. kali sama keluarga kayak gitu. Oh enggak ya. Paling lebih kepada menghemat aja gini. Misalnya mau beli ini beli es krim misalnya atau Iya. jangan yang ini padahal itu mahal lebih mahal nih. Kalau gitu. Diarahin yang lebih Ya, murah. Nah, itu paling gitu. Oh iya, gitu. bisa. Iya benar. Iya, gitu. Kacau. Tapi itu sering terjadi gitu di kita. Manusiawi wajar lah ya kayak gitu ya. Iya sih. Wajar ya. Maksudnya karena iya saya juga Manusia juga. Ya. Nggak, maksudnya kalau nggak ikhlas dan nggak ikhlas tuh tentatif gitu. Kadang kalau lagi enak Tapi memang gitu ya. ikhlas itu susah juga sih. Betul sih ya. Apa ya? Ikhlas dan Ilmu sabar itu hal ikhlas yang itu susah ya. juga iya. Jadi kadang kita pengen gitu ikhlas tapi karena masih ada ngegerundek itu di dalam hati itu gitu. Oh iya Gitu. betul. Oh iya betul ya. Oke, kita ngundang dulu nih
Reno ya, ternyata sudah waktunya ini. Kali ini ada Pak Ustadz juga. Masih dari IDMI ya. Dari IDMI, kawan-kawan IDMI IDMI, juga. Ikatan Dai Muda Indonesia. Indonesia. Ini ada Pak Ustadz Arif. Silakan bergabung bersama kami Pak Ustadz. Pak Ustadz. Silakan. Waduh, Masya Allah. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Pak Ustadz duduk. Apa kabar Mas 2R ya? Mas Suhair, Iya, Randi, iya, ada Reno Calon juga. presiden 2100. 2100. Umur kita sudah terlalu tua Pak Ustadz. Sudah tidak mungkin. Mau nggak dipakai Pak Ustadz? Headsetnya boleh. Masker boleh dilepas dulu. Aman ya Pak Ustadz ya? Suara terdengar ya? Bismillah. Ada, alhamdulillah. ada. Ini pertama kali kita berjumpa nih Pak Ustadz di dalam Opus nih Pak Ustadz ya. Betul, alhamdulillah. Gimana kabar hari ini Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Puasa lancar ya Pak Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga walafiat. Saya tebak belum ada yang batal Pak Ustadz ya? Ya, betul. Insyaallah. Insya Allah mudah-mudahan luar biasa nih Pak Ustadz. Tadi kita lagi ngomongin perasaan ikhlas untuk bersedekah gitu. Ya betul. Susah ternyata Pak Ustadz ya untuk ikhlas bersedekah di ketika kita juga lagi susah gitu. Apalagi sodakohnya diminta gitu ya. Oh iya, Ya, atau Kalau kayak misalnya kecuali gitu. dengan kerelaan kita ya Iya. dengan ikhlas gitu. Kalau apalagi ada yang minta kan biasanya ada yang minta tuh Pak Ustadz gitu kan. Apalagi dipaksa ya. Iya, misalnya Iya, ayo diancam dong, gitu. ayo dong. itu serem Kita- Pak Ustadz. Iya, Bukan gitu. sodakoh gitu namanya. Iya, Kan kita iya. sering kalau di naik angkot gitu ada yang nyanyi gitu. Ada juga tuh kayak gitu Pak Ada Ustadz. dan sebagainya itu. Dikasih gimana ngasih enggak? Iya, nggak ngasih takut, Iya, ya kan? dikasih. Dikasih nggak ikhlas gitu Pak Ustadz. Kalau saya biasanya request gitu. Kalau dia lagi mau lagi maaf sholawat gitu ya. Iya, iya. Kalau sholat saya kasih, tapi kalau nggak sholawat ya kasih dikit lah. Gitu. Oh, kasih, tapi dikit. Gak apa-apa, sangkanya seimbang lah ya Pak. Iya, insyaallah. Iya. Nah itu gimana Pak Ustadz ya? Untuk apa kita untuk bisa bersodakoh Sodakoh. dengan rasa yang ikhlas tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Apalagi Ya, di tengah- Bismillahirrahmanirrahim pemirsa Banten TV. Betul. Rahimakumullah. Yang pertama memberi, membantu, terus menolong orang lain itu ajaran universal. Jadi semua agama bahkan orang kalau punya hati nuraninya cukup tidak pakai dalil itu pasti pengen membantu, menolong dan sebagainya. Tetapi di dalam Islam itu ada aturan-aturan sendiri. Oh ada aturan. Sering kita dengar ada zakat, ada Iya. sedekah, ada infak, ada hibah dan sebagainya. Itu Iya, iya. istilah-istilah yang punya konsekuensi berbeda. Jadi perlu dipahami. Contohnya yang pertama itu zakat. Iya. Di Al-Quran ini terulang sampai 32 kali. Di Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'arraki'in. Ya, jadi setelah perintah salat itu dirangkai dengan zakat. Hablum minallah dan hablum minannas. Nah, zakat ini ada dua, ada zakat wajib, ada zakat sunnah tatawu. Terus nanti ada sedekah. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kau ikuti sedekahmu dengan manni wal adza, dengan marah-marah dan ngumpet-ngumpet. Misalnya ngasih badannya keker tapi ngemis nih buat makan gitu. Itu dilarang. Jadi jangan sedekah tapi sambil ngomel-ngomel atau mengundat-undat. Kamu tuh kalau nggak saya bantu nggak bakalan nikah, jomblo sampai mati. Nah, gitu nggak boleh. Padahal nyumbangnya cuma 100.000 gitu ya. Buat Apa untuk ngaruhnya? MC aja kurang gitu. Iya betul. Ya, Apa jadi ngaruhnya? terus ada namanya infak. Nah, infak ini memang lebih spesifik, tidak ada batasannya, sunat dan materi. Ya, makanya sering kita kalau di masjid itu sebenarnya yang paling tepat adalah kota infak. Nah, kalau sedekah itu karena sedekah itu ada materi, ada non materi. Oh ada bentuk non Ya, materi. termasuk saya Mas Rino tersenyum. Oh, itu iya. sedekah. Tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah, tersenyum pada orang lain itu sedekah. Tapi kalau ada pembangunan masjid disenyumin insya Allah nggak jadi. Makanya kotaknya sebenarnya bukan kota sedekah yang lebih spesifik kota infak. Kalau infak itu materi, harta. Jadi kalau masjid disenyumin insya Allah nggak bakalan jadi sampai kiamat juga. Iya gitu. betul. Disenyumin doang. Jadi ada zakat, itu ada yang fardu zakat ini wajib, seperti nanti di akhir Ramadan kita zakat fitri, zakat mal,
terus ada sedekah, setiap habis tarawih ada kenceleng muter, di jalan-jalan ada pengemis, itu sedekah, dan ada infak. Tapi bedanya kalau infak itu materi, harta, kalau sedekah itu lebih umum, lebih bisa materi, bisa non materi, termasuk tersenyum, menyingkirkan duri dari jalan, itu bagian dari sedekah. Tapi jangan dirubuhin baru disingkirin ya. Murni disingkirin. Coba itu Mas Randy dan menolong juga ya gitu. menolong. Jadi ada satu kisah, jadi Rasulullah itu ada orang miskin gitu ngiri terhadap orang kaya. Dhahaba ahlu dusur. Jadi ahli dusur itu orang-orang miskin. Orang-orang kaya. Yang komplain orang miskin. Ini Abu Dzar Al-Ghifari. Ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli. Orang kaya salat, kita salat yang melarat. Terus yasumuna wa nasum, mereka puasa orang kaya, kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi amwalihim, mereka sedekah, lah kita melarat boro-boro sedekah gitu kan. Untuk buka aja belum tahu nanti dapat apa. Atau masjid mana kita yang mau mampir gitu kan. Jadi akhirnya Rasulullah mengatakan, awalaisallahu qad ja'alallahu lakum bi kulli tasbihatin shadaqah. Orang baca subhanallah shadaqah. Wa kulli tahlilatin shadaqah. Baca la ilaha illallah shadaqah. Takbir sedekah, tasbih sedekah, tahmid sedekah. Biasanya dirangkai subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lanjut. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini versinya Ustadz almarhum Uje, kembaran saya ya. Ada yang bilang mirip gitu kan. Tapi bukan dari Monas ngeliatnya ya. Kalau lagunya Ustadz Arifin beda lagi. Gimana tuh? Subhanallah walhamdulillah, lebih cool. Wala ilaha illallah. Sambil menangis. Sambil nangis. Bedanya tuh nggak Mas Reno? Mas Randy? Apa bedanya? Bedanya kalau lagunya Ustaz Arifin itu dibaca tanggal 1 sampai 10. Habis gajian subhanallah mall, alhamdulillah jajan gitu kan. Tapi kalau lagunya Ustaz Arifin kan susah, jadi tanggal 20 ke atas. Udah sedih-sedihnya. Udah hari subhanallah, THR belum turun. Alhamdulillah, anak minta baju. Wala ilaha illallah, istri marah. Allahu akbar, rumah belum terbayar gitu. Enggak, itu style aja. Jadi pilihannya beda. Jadi terus ada pertanyaan lagi, amron bi ma'ruf sedekah. Jadi kita ayo ngaji, ayo sholat, ayo nonton Opus gitu kan. Ustadznya ganteng-ganteng gitu kan. Ustadz Renonya ganteng, terbukti sudah laku gitu kan. Ya, Ustadz Randinya ganteng, tapi belum terbukti karena belum laku ya. Belum laku gitu kan. Jadi gitu, amron bin ma'ruf, ayo ngaji, ayo nonton Opus. Ustadz dari ITMI-nya cakep-cakep ya gitu kan. Mengajak kebaikan. Nah, mencegah keburukan juga. Ya, ada yang ketujuh itu. Wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ini Mas Rino. Bahkan kamu berhubungan dengan istri itu sedekah. Jadi kalau isyarat anaknya belum tidur, mi sedekah gitu. Ya. Kata kuncinya sedekah. Ini Mas Reno, Mas Randy, kebalik ya Randy. Ya. Itu ada sahabat tanya yang tasbih tahlil enggak komplain. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu fiha lahu ajrun. Apa kalau kita berhubungan dengan istri melampaukan sahadat pahala? Nah, Rasulullah itu dia berpikir, kaifa law kana fi haram? Kalau kamu lampiaskan ke kambing dosa apa enggak? Dosa sih. Kalau ke istri orang? Dosa. Tangkap polisi. Kalau ke prostitusi? Makin Haram. Tapi kalau ke istri halal. Kalau halal berarti ya, maka wa fi bud'i ahadikum sedekah. Bahkan seorang suami yang mendatangi istrinya walaupun dengan syahwat itu sedekah. Sahabat, oh ternyata ya iyalah orang istrinya, kalau istri orang lain bukan sedekah. Namanya prahara. betul banget. Jadi itu ada satu hadis, artinya sedekah itu bisa qauliyah ucapan, bisa fi'liyah tindakan-tindakan, tetapi memang bantu yang spesifik itu infak itu adalah dengan materi, harta dan sebagainya. Makanya ada satu, saya lupa ini hadis apa makalah. Pokoknya man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Kalau dia punya ilmu, sedekah dengan ilmunya. Misalnya dia uang nggak mampu, terus dia suruh bikin tenda nggak mampu, udah saya nge-MC aja karena dia punya ilmu nge-MC. Ya, karena nge-MC juga beda-beda ya. MC orang meninggal sama dangdut beda ya. Ya ini yang MC kan. Ya, kalau itu MC pun ada ilmunya gitu. Kalau faman kana lahu malon falyatasaddaq bimal. Kalau dia punya harta, saya nggak bisa datang, saya nggak bisa hadir. Kalau nanti Mas
Randy nikah, saya cuma transfer ya 10 juta, mudah-mudahan berkenan gitu kan. betul. Kalau nggak berkenan balikin gitu. Ya. Berkenan Ada yang sekali wamangkana lahu nggak punya ilmu, dia nggak punya harta, tapi dia punya tenaga. Mangkana lahu kuwaton falyatasaddaq bikum. Ya, saya nggak bisa nyumbang, saya nggak bisa nge-MC, boro-boro nge-MC, saudara-saudara mulu gitu kan. Iya. Nah, maka saya nanti yang nyuci piring sama ngabisin snacknya gitu kan. Habis itu duluan dicuci. Ya, kalau dia nggak punya ilmu, dia nggak punya harta, dia nggak punya tenaga karena sakit, maka dengan doa. Saya doakan Mas, acaranya lancar. Ya Mas Reno sunatannya nggak salah bapaknya yang disunat gitu kan. Anaknya cepat sembuh, soleh dan sebagainya. Jadi ada banyak cara dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan tenaganya. Dan kalau enggak dengan doanya. Saya doakan Opus ini berkah, Banten Amin. TV banyak penontonnya. Amin. Ini penyiarnya, krunya nanti THR-nya 3 kali lipat dari kemarin. Amin. Allahumma amin. Ya, mendoakan karena nggak bisa nonton gitu. Nggak punya pulsa. Nih, Mas Ustadz, kalau misalnya kita kan hidup di lingkungan gitu Ya, kan. betul. Kalau untuk ada kan misalnya ada keluarga, ada kakak, Ya. tapi kita kan jauh misalnya. Ya. Saya keluarga bisa di Serang, terus Ya. kakak atau adik saya di Cilegon, di Pandeglang. Gitu. Nah. Saya kan punya tetangga juga. Itu yang didahulukan itu ke siapa sih Ustaz, untuk Ya, saudara jadi ini atau untuk marhalah tingkatan atau prioritas gitu kan. Prioritas. Kita punya saudara biologis, adik, kakak tapi jauh. Maka jadi sedekah itu memang ada hierarkinya, ada urutan-urutannya. Nah, kalau dalam keluarga memang anak istri itu yang pertama. Iya. Ya jangan sampai kita nyumbang ke janda tua gitu, so istri dilupakan gitu kan. Ya jangan sampai gitu kan. Apalagi janda muda ya. Iya ya. Modus lagi. Masih cari-cari dulu di mana dia. Ya, makanya Mas Rino kenapa? Nah ini pertama ayu sodakoti a'dhamu ajron. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, sodakoh yang paling ajron pahalanya besar itu apa? Pertama ada yang ala iyalihi, kepada keluarganya. Jadi kewajibannya ditunaikan dulu. Terus hierarkinya baru nanti orang tua, lil fuqara, wal yatama, wal masakin dan seterusnya. Terus kalau kasusnya kita punya saudara tapi jauh, prioritas orang-orang di sekitar kita, tetangga. Tetangga lebih dulu. Kalau kita punya sate kelebihan, jangan masak dikirim ke Jawa kan, kejauhan ya. Basi sampai sana. Ya tetangga dulu, karena kita minta tolong berinteraksi itu bukan dengan orang lain dulu. Jadi prioritaskan orang-orang terdekat secara biologis, secara nasab, baru dekat secara lingkungan, berarti tetangga jiron. Karena termasuk mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah, memuliakan dan memberikan kepada tetangga. Apalagi tetangga muslim saudara. Makanya kalau tetangganya muslim itu punya 2 hak tetangga, hak muslim. Kalau dia tetangga muslim saudara punya 3 hak. Kalau dia tetangga muslim, non muslim dia punya hak tetangga. Kalau dia sudah tetangga muslim, adik kandung itu lebih punya hak lagi. Karena dia punya 3 hak. Itu dari tadi itu ya. Nah, hak iya, saudara, iya. hak tetangga, hak muslim. Jadi berikan yang lebih banyak. Kalau Ketiga dia nggak ada, yang 2 itu ya. Ya, yang 2. Muslim. Muslim doang. Kalaupun non muslim, kalau tetangga tetap diberikan. Kalau Ya. saya nggak punya tetangga, Ya. Tapi ini yang infak ya. Ini perlu dihargai. Yang infak sama sedekah. Kalau zakat beda itu lagi. ada asnafnya, ada aturannya. Jadi tidak bisa mentang-mentang tetangga, tetapi kalau non muslim nggak boleh. Karena hanya sodako itu lil fuqara wal masakin, fakir, Iya, miskin, terus khorimin itu banyak utang. Tapi nggak tahu utang mobil sama utang apartemen termasuk enggak gitu kan. Iya. Terus utang untuk perjuangan ya, SPP sekolah anak dan sebagainya. Apalagi utang untuk nikah lagi itu Wah, beda lagi, nggak perlu. Terus mu'alaf ya, mu'alaf Ibnu Sabil, Sabilillah itu untuk zakat. Cuman untuk infak dan sedekah itu lebih universal, diberikan kepada siapapun. oh Insya Allah siapapun, itu. oke gitu. Wah, ini Ya. ada kucing dari mana ini? Ya, iklannya kucing. Iya. Nah Pak Ustadz, ini untuk orang-orang yang senantiasa rajin gitu untuk bersedekah itu ada ganjaran atau nilai kebaikan yang didapat gimana sih? Ya, Sebesar apa itu? Iya, ya, gitu. subhanallah. Jadi ada di Al-Baqarah itu ada urutannya banyak, ada yang 9, ada minimal kita sebutkan 3 sampai 4. Yang pertama orang sedekah itu tentu dilipatkan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Jadi orang yang berinfak satu itu kamatsali habbah
ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi satu itu Allah lipatkan 7 dan satu tangkainya menjadi 100, berarti sampai 700. Ya. Saya pernah punya pengalaman. Di tahun 2019 ketika saya mau bangun pesantren itu, ya. Saya pesantren, saya mau syukuran, mau doa bersama. Subhanallah, ini gimana? Mau untuk acara itu sewa sound, sewa ini sekitar butuh 5 jutaan. Banyak ya. Saya berpikir gitu, udah dari mana? Itu istri udah komplain itu. Abi enggak 5 juta boro-boro, itu orang datang paling enggak pada nyumbang. Tapi subhanallah ternyata saya undang itu ada satu donatur yang malam itu di luar dugaan, itu namanya min haitsu la yahtasib, tidak. Itu nyumbang 200 juta untuk pesantren. Ya, 200 untuk pembangunan. Itu 219 waktu saya pengajian biaya sendiri mengeluarkan sekitar 3 juta 9 juta, tapi subhanallah ada satu tamu itu yang langsung nyumbang. Janji Allah itu memang kalau 5 juta kali 100 kan memang subhanallah. Dan langsung malam itu dikasih langsung paginya ditransfer, dia ngasih 200 juta. Dan banyak lagi testimoni. Itu dilipatkan. Dan yang kedua, orang sedekah itu dijaga dari mitatasu, mati buruk. Matinya misalnya kesedak mic gitu kan. Atau matinya kesedak kamera gitu kan. Ya kan gak enak banget kan. Itu jadi sinetron di TV sebelah ya. Ya, jadi orang sedekah itu akan dijaga dari mati yang hina, mati buruk. Itu. Terus yang ketiga, orang sedekah itu as-sadaqatu tasuddu sab'ina baban minasu, menolak 70 keburukan. Jadi makanya ini diantaranya waktunya ini menjadi fadilah keempat ketika didoakan malaikat. Didoakan malaikat. Kita didoakan syekh, didoakan guru, didoakan ustadz aja senang banget. Apalagi didoakan malaikat pasti ijabah. Setiap orang yang mamin malakani, malaikat itu setiap pagi turun. Ada orang berinfak di masjid, makanya infak subuh di masjid. Bukan sedekah senyum ya, infak. Lalu didoa Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, lipatkan gandakan orang bersama. Makanya saya sering kalau berangkat ke nganter istri sekolah pagi itu tukang sapu. Terus itu karena mereka berharga 5.000. Tukang ojek misalnya berapa Bang? 25.000, kita kasih 30, 5.000 itu dia seneng banget. Tapi kalau pilot itu kita lebih 5.000 tetap nggak seneng. Ini apa buat apa kata? Iya, makanya itu diantara, dan masih banyak lagi. Minimal Allah lipatkan manja abil hasanati falahu asyru amsal. Minimal Allah lipatkan 10. Nah, bisa hari ini, bisa besok, tapi pasti janji Allah la yukhliful mi'ad. Jadi ada balasan di dunia dan ada balasan di akhirat orang sedekah. Bahkan orang sakit itu termasuk dawimu mardakum bisadaqah. Sudah ke dokter nggak sembuh, minum obat ABC nggak sembuh, herbal ABC nggak sembuh, maka ya Allah saya sedekah ini 1 juta, mudah-mudahan panu istri saya sembuh. Nah, misalnya. Ya, tapi beliau sakit juga. Berat, ya sakit berat termasuk. Ya. Nah, kalau ke dokter nggak punya duit, ya ini sedekah. Misalnya sedekah diniatkan agar diberi kesembuhan. Itu diantara banyak diantaranya yang saya sebutkan 5 tadi. Pak Ustadz, sebentar nih sebelum pertanyaan yang ini saya jadi kepikiran tadi juga. Saya punya kawan Pak Ustadz. Jadi beliau ini sedang sakit seperti itu dan dia ingin sedekah gitu Pak Ustadz ya. Dan dia nitip sejumlah uang untuk diberikan kado untuk kunjungan ke temannya yang sudah lahiran. Jadi uang itu untuk diberikan kado untuk lahiran. Tapi ternyata kawan-kawannya itu memilih untuk tidak menggunakan uang itu. Jadi uang tersebut dikembalikan ke dia kayak gitu karena merasa bahwasanya si yang sakit ini lebih membutuhkan. Nah itu seperti apa Pak Ustadz tuh? Ya. Itu kan juga bentuk sedekah ya. Sedekah ya, artinya ketika dia memberikan kepada kita padahal dia kondisinya susah membutuhkan, kita terima. Itu tanpa merepala. Kalau itu sudah di hak kita, bisa kita tasarufkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, atau kita kembalikan juga nggak apa-apa. Nah, kita kembalikan karena itu sudah punya saya, antum sudah ikhlas, maka ini saya juga kami menerima dan ini buat antum. Bahkan saya tambahin, nggak apa-apa. Gitu. Saya pernah punya jamaah itu yang kuliah jauh, dia di Jerman sama di ini. Anak-anak dua-duanya sakit di sana. Terus keluarganya ngundang santri-santri ngaji dulu, baca Quran. Setelah itu pulang baru dikasih satu anak 300, dikasih sarung BHS, dikasih Quran dan sebagainya. Memang orang kaya. Orang kaya di daerah Jakarta sana. Subhanallah, dan waktu beberapa minggu berikutnya sembuh,
dia pulang ke Indonesia ngundang lagi. Wah, alhamdulillah ini syukuran karena sudah sembuh. Karena dia medisnya udah rumah sakit termahal, dokter terbaik ternyata belum sembuh. Akhirnya dia dawimu mardakum bisadaqah. Maka sembuhkan sakitmu dengan sedekah. Sedekah ini bermakna yang materi ya. Jangan S3 suka senyum sendiri gitu kan. Yang listrik senyum gitu kan. Ya, itu Jadi stres tuh ya Pak. Luar biasa ya Luar sedekah biasa. itu. Nggak bisa dengan yang A, bisa dengan yang B. Iya betul, ada Kayak opsi-opsinya. Udah banyak, iya. Enggak dipersulit nyata Pak Ustadz Ya, ya. untuk bersodakoh kayak gitu. Ada lagi Pak Ustadz sebetulnya ajaran sodakohnya sendiri ini udah dimulai sejak kapan sih Pak Ustadz? Dan sebetulnya siapa yang memulai? Apakah Nabi Muhammad atau? ya. Kalau berbagi secara universal itu ajaran semua agama. Menolong, berbagi, membantu. Tetapi jadi kalau zakat yang pertama itu bagian dari rukun Islam. Jadi makanya setiap perintah ada beberapa ayat yang selalu dirangkai aqimus shalah itu dengan atiuz zakat. Ada ibadah vertikalnya salat, sosialnya dengan zakat. Jadi disyariatkan Islam itu mulai disyariatkan berbagi dan sedekah infak ini ibadah tatawu, ibadah sunnah yang dilakukan Rasulullah. Ya, bahkan sebelum ke periode Madinah sudah dilakukan dengan sedekah sahabat-sahabat seperti Abu Bakar seluruh hartanya. Man anfaqta malahu kullahu, semua hartanya. Kalau Umar kan 50%, 50-50. Abdurrahman bin Auf sampai 200 uqiyah emas, 200 onta perselanan dan sebagainya. Itu sedekah-sedekah beliau. Orang-orang hebat di zaman Rasulullah itu sedekah. Jadi sedekah itu sudah disyariatkan Islam dan itu bagian dari rukun Islam adalah zakat. Nah, kalau zakat harus materi ya. Jangan makanya bayar fitrah pakai senyum ya. Ya, tapi kalau infak juga materi, lebih spesifiknya, tapi sedekah itu lebih universal. Bisa dengan qaulin, perkataan yang baik, senyum, perbuatan dan sebagainya. Tadi ada satu kisah. Ini sedekah yang ikhlas, lillah. Jadi ini biasanya santri. Ada karena dia orang santri kampung kayak Mas Reno ya, karena ini santri kota gitu kan. Betul. Nah, akhirnya sowan silaturahim ke kiainya. Ya namanya dari kampung kan punya singkong. Lalu singkong dikasih singkong, Pak Yai, alhamdulillah panennya berkah, ini ada rezeki, terus dikasih. Terus bawa bunyai ke belakang. Terus dia ngobrol, cerita, pamit. Terus Bu, ada apa gitu ke barang? Nggak ada apa-apa ini. Ya udah, terus punyanya apa? Nggak ada. Ayam udah sembelih. Ada masih kambing gitu kan. Nah, akhirnya, cong kalau santri sini. Kenapa? Mau pulang ya? Ya udah, mudah-mudahan berkah. Terus ternyata pulang dibawain kambing dia. Dibawain kambing, padahal bawa singkong gitu kan. Akhirnya di tengah perjalanan ditanya, sampean dari mana? Dari sowan Pak Yai. Silaturahim kan lebaran. Kan Covid, ya nggak apa-apa silaturahim kan. Jaga jarak gitu kan. Ya, akhirnya apa? Terus kok bawa kambing? Emang kalau enggak, ya saya tadi kan bersyukur pada Allah karena bas panen, terus bawain singkong Pak Yai. Pulang dibawain kambing. Alhamdulillah. Dia otaknya otak bisnis gitu kan. Ini santri aja bawa singkong pulang kambing. Akhirnya beli kambing yang mahal dia. Yang 5 juta lah. Nah, akhirnya pasti saya dapat onta nih, paling enggak sapi. Assalamualaikum Pak Yai, wassalam, silaturahim. Tumben kamu biasanya enggak datang. Iya Pak Yai, udah dapat hidayah, sekarang pengen deket orang soleh. Langsung ngobrol, ya Pak Yai pamit. Terus ya Pak Yainya ke belakang, Bu ada apa? Kambing udah habis Pak, ayam habis. Terus adanya singkong doang. Ya udah bawain gitu kan. Akhirnya bentar. Ya dia udah kosak. Udah berharap ya. Kok enggak dipanggil sini. Nanti ke belakang ya diambil. Kok ke dapur masa gitu kan? Biasanya kan kalau kambing di luar gitu kan. Paling enggak sapi gitu kan. Ternyata dibawain singkong dia. Ini ada rezeki tadi dari hamba Allah gitu. Padahal temennya juga gitu kan. Akhirnya dibawain pulang dia. Bawain singkong, sial gue. Karena niatnya sudah tidak lillah. Makanya saya sering mengatakan begini kepada santri-santri itu, semua amal itu dipaksa, terpaksa, terbiasa, jadi luar biasa. Ayo bisa diulangi? Dipaksa, terpaksa, terbiasa, luar biasa. Anak kecil mau sekolah mandi itu sadar apa dipaksa? Dipaksa maknya. Kalau bapaknya nggak sabar ditonjok gitu kan. Iya, dipaksa. TK pasti dipaksa. Akhirnya terpaksa karena takut ditonjok bapaknya tadi. Akhirnya terbiasa jadi luar biasa. Karena kalau secara teori konvensional orang itu mau jadi biasa itu jadi bi'ah namanya.
melakukan sesuatu yang diulang 21 kali berturut-turut. Oh iya. Misalnya Mas Reno malam ini baca Yasin 21 hari. Nanti di 20 keduanya itu baru merasakan nikmat. Baru ada yang kurang, belum baca Yasin. Udah jadi bagian kebiasaan. Misalnya Mas Randy setiap habis sholat subuh selalu nyumbang 10.000. Amin. Nah, itu udah berjalan 21 hari, maka kesananya menjadi bi'ah, menjadi kebiasaan. Memang amal terpaksa itu nggak boleh, tapi memaksa amal itu boleh. Makanya tadi prinsipnya kalau santri-santri saya sampaikan, pokoknya apa tadi? Dipaksa, akhirnya jadi terpaksa, lama-lama terbiasa, jadinya luar biasa. Bukan kalau Mas Reno biasa di luar, bukan luar biasa. Jadi itu amal dipaksa boleh. Istri kalau suruh sholat kebalik ya. Suami biasanya yang bangunin suami apa istri sih? Nah, kalau ini belum ada yang dibangunin ya. Saya belum bisa membayangkan. Iya, biasanya dibangunin anak sholat subuh itu dipaksa. Wah, biarlah nanti sadar. Sampai mati nggak sadar-sadar gitu. Ya boleh, makanya dipaksa, akhirnya terpaksa takut dan sebagainya, lalu menjadi bi'ah terbiasa, dan insya Allah menjadi kebiasaan akhlak dan sebagainya. Insya Allah itu. Ya, Mas Reno. Oh kayak gitu. Dan lanjut Reno, ada pertanyaan lagi tuh Reno. Ya silakan. Nah ini nih untuk sodak atau apa infak ya, yang kita keluarkan itu. Apa ya, infak atau apa sih? Ya apanya dulu? Ya, apa aja? Contohnya. Kita mengeluarkan materi gitu ya, materi dengan materi gitu. Kalau pengen ikhlas tuh seperti apa sih? Ya. Jadi kita kan kadang misalnya tadi itu ada tukang parkir atau apa gitu kan, nggak terpaksa gitu kan. Kadang kita kan, ini ada tukang parkir lagi, tadi masuk nggak ada, keluar ada misalnya. Nah, kayak kita gitu. jadi nggak ikhlas gitu. Jadi tadi di awal saya sampaikan surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu bil manni dengan marah-marah, komplain, wal adha dan mengundat-undat. Kalladzi seperti orang yang ria itu pamer di bagian dari yang dilarang, bagian yang membatalkan sedekah. Cuman ukuran pamer itu tidak bisa diukur orang lain. Misalnya begini, bisa sholat subuh dia baca 10 ayat. Nah, 10 ayat. Memang dia kebiasaan 10 ayat. Terus karena ada Pak Bupati, Wali Kota, ada Gubernur, dia jadi 20 ayat. 10 ayatnya karena sudah kebiasaan itu bukan dari ria, tapi tambahan dari kebiasaannya itu yang menjadi ria. Wah, karena di rumah mertua nanti biar gitu kan dapat THR gitu. Wiridnya jadi lama gitu kan. Padahal biasanya enggak wirid, Allahumma lantas jalan. Bukan Allahumma lantas salam gitu. Itu bagian dari itu. Jadi jangan kau rusak sedekahmu bil manni wal adha atau dengan riya dan sebagainya. Jadi itu yang membatalkan bahasa. Nih, buat makan, dasar melarat kere kamu gitu kan. Dan ada satu makalah, ada satu kitab namanya Usfuriyah kalau nggak salah. Ada satu kitab di pesantren waktu dulu. Jadi al jahilus sakhiyu khairun min alimin bakhilin. Jadi orang bodoh yang dermawan, yang suka traktir itu lebih baik dan dicintai daripada orang pinter tapi pelit. Kira-kira betul nggak? Iya. Kalau saya istilahnya orang jelek yang suka traktir itu lebih dari ganteng tapi pelit, nggak pernah traktir. Iya betul sih. Yang lebih parah apa tuh? Udah jelek nggak pernah ganteng. Gitu. Jadi kalau gitu, dan ada. Jadi orang yang suka memberi itu as-sakhiyu qaribun minallah, dekat Allah. Qaribun minal jannah, dekat dengan surga. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Ba'idun minan nar, dekat Allah, dekat surga, dekat manusia, jauh neraka. Itu yang suka bersedekah, berinfak, memberi. Tetapi sebaliknya yang pelit, ba'idun minallah, ba'idun minal jannah, ba'idun minan nas, qaribun minan nar. Jauh Allah, jauh manusia, dan jauh dari surga, dekat dengan neraka. Contoh dekat dengan manusia kemana, Mas Reno? Ketika ada preman dan yang namanya Reno mana? Kenapa emang? Mau saya tonjokin. Kenapa? Kemarin pecicilan itu naik motor. Oh nggak ada Reno. Ya, Reno. Rumahnya Sona itu. Dia di Papua misalnya gitu. Padahal di situ dekat dengan manusia artinya dilindungi. Tapi kalau orangnya pelit, mana yang Reno? Mau diapain? Itu rumahnya itu. Bakar aja bakar. Saya kasih bensin gitu kan. Karena nggak dekat dengan manusia. Kalau ada orang pelit susah kan, syukurin lo gitu kan. Tapi kalau dermawan, kasihan, kadang orang baik. Kalau dia sakit siapa yang neraktir gitu kan. Insya Allah itu. Jadi orang alim, yang orang bodoh yang dermawan, yang suka bersedekah itu lebih baik dari yang pinter tapi pelit.
Ya, jangan sampai udah bodoh pelit lagi. Oh iya, jangan sampai. kayak Jangan gitu. sampai itu. Iya betul. Insya Allah itu statementnya Rasulullah dalam statement Rasulullah nggak salah. Ya. Pak Ustadz, jika nih misalkan saya gitu ya, ini bersedekah dengan orang yang dikasih sama orang tua gitu Pak Ustadz. Nah itu apakah pahala untuk sedekahnya itu kembali ke orang tua juga atau 50-50 Ya. atau negosiasi dulu Iya. pahalanya itu gimana tuh? Biasanya kan kalau saya anak kecil tuh, masih kecil dulu tuh, Iya. kalau mau sholat Jumat tuh suka dikasih nih, Ah. buat infak atau apa gitu, kayak Iya, gitu tuh. kayak gitu tuh. Ya, jadi pahala sedekah itu ketika berantai begitu, pahalanya tanpa mengurangi. Ilustrasinya mungkin analoginya ketika kita ada orang butuh api, nah, terus dia bawa oncor ya kalau di kampung Iya, itu, iya. Nah, kita nyalain ompor dia nyala, oncor kita tetap sampai 10 pun tetap. Jadi analogi sedekah itu semacam itu. Jadi tanpa mengurangi pahala yang pertama. Kalau anaknya digunakan yang positif, nah ini buat beli mie ayam misalnya, Iya. ternyata malah disumbangkan gempa bumi, disumbangkan kameramen yang belum dapat THR gitu kan. Misalnya gitu kan. Atau Aduh, diberi, THR ya, terus nih. misalnya gitu. Tapi dikit banget ya. Iya, iya. Ya, Misalkan. tapi nggak apa-apa. Saya dulu mensiasati kalau saya ngasih Mas Reno 5.000, itu kan dikit banget. Iya. Tapi bagaimana bisa bermanfaat? Misalnya 5.000 kita belikan radar Banten. Nah, koran. saya itu setiap Jumat itu beli koran, nggak saya sebut namanya, itu Iya. sampai 50. Iya. Ada ustadz minta job Jumatan, saya kasih Iya. job. Materinya sekalian saya kasih koran. Nih, di sini ada rubrik agamanya, kamu simpulin gitu. Jadi kalau kita kasih uang 5.000 pasti apaan Tidak gue bermanfaat 5.000? ya. Iya. Gue anak kecil. Tapi kalau kita kasih koran, kita kasih buku yang harganya sama, itu lebih menghargai. Jadi mensiasati sedekah. Oh, iya, iya. Dan uang itu kenapa Mas Reno, Mas Randy? Semua gambarnya Waduh. wanita menari ya. Iya, iya ada 100.000 juga. wanita menari. Coba ada 100.000. Saya Nggak punya uang. Bahkan yang paling kecil Ada 1.000-an. 5.000 itu ternyata wanita menari. Oh iya betul. Ya, 5.000. Yang enggak ada wanita menarinya cuma uang berapa? 1.000. 1.000. Nah, ini pun 1.000 yang lama masih wanita juga, tapi agak cemberut ya. Iya. Ya, Bete. ya, karena apa? Semua wanita senang kalau dikasih sedekah sama suaminya, uang. Ya. Jadi maka dia menari. Kalau 100 sampai 5.000 masih nari. Tapi kalau 1.000. laki-laki kan 1.000 golok. Iya. Oh iya. Oh galok siapa itu? Patimura. Patimura. Iya. Ternyata ada filosofinya juga. Ada. Gitu, Jadi uang semua itu ya, wanita itu senang gambarnya. yang merah, yang hijau minimal 5.000. Iya, betul juga Ya, ya. tapi kalau dikasih 1.000, siap-siap dibawain golok. Enggak, ini tafsir. Iya. Iya, coba bercanda aja. Iya, bercanda aja. bercanda. Cocokologi ini, cocokologi. Cocok. Tapi benar juga sih ya. Iya, coba. Dia ngalamin soalnya. Iya, maksudnya benar juga gitu Iya. kan. Dari gambar sama kenyataan itu benar juga gitu. Iya. Narinya beda itu. Iya. 100.000 ada. Iya, Iya betul. 100.000 semangat nari. Udah 5.000 ya. Ya gimana? Narinya tangan doang begini. Tadi juga ada banyak yang gak cuma sedekah sebetulnya tadi ada Iya, zakat ada juga. zakat. Ya, maksudnya yang Infak. dekat dengan kehidupan sehari-hari ya. Iya. Kehidupan sehari-hari. Makanya lembaga-lembaga itu kan ziswaf. Zakat, infak, sedekah, wakaf, ziswaf. Iya, Biasanya betul. lembaga-lembaga. Kalau ini Basnas, Batal Amin Zakat Nasional. Karena kalau lihat dari sodako sendiri sih sebetulnya itu ya, yang nggak sadar pun kita itu sudah bersodako. Iya, Kayak tadi iya itu juga ya. tersenyum Iya. atau membantu. Itu kan kita kan secara tidak sadar ya. Iya, iya, Misalnya ada orang tua kita seberangin kayak gitu kan, lah ada motor kita seberangin. Betul Iya, betul. Gitu kan, Tapi itu kan ada juga secara tidak sadar itu kan Iya itu udah sodako gitu ya. Iya, insya Allah. Tapi ada juga bentuk itu sedekah bukan ya Pak Ustadz ya. Jadi misalnya ada orang ngobrol sama kita di klub misalkan. Di klub Bola. Maksudnya Klub futsal ya. Di apa namanya di lokasi yang rame kayak gitu. Reno misalkan. "Hey Randi, apa kabar?" Saya nggak dengar. Saya cuma senyum. Hehe gitu-gitu Pak Ustadz. Kadang-kadang ada kita respon tuh kayak gitu doang tuh ya nggak sih cuma tersenyum segala macam. Apakah itu juga termasuk sedekah gitu Pak Ustadz? Ya, seperti sabda Rasulullah. Bahkan ada yang lebih universal. Kullu ma'rufin sodako. Setiap kebaikan itu sedekah. Nah, ini malah lebih luas lagi. Tadi di antaranya apa? Tabassumuka ala wajhi akhika sodako. Jadi pemirsa TV Banten senyum aja itu sedekah. Jadi kalau pokoknya senyum, istri yang senyum sama suami, sama anak, walaupun iya. THR belum turun, walaupun buah kepuasannya belum datang, walaupun gajinya belum full, tapi tetap tersenyum. Hati boleh kecut, tapi muka harus tetap tersenyum. Insya Allah. Karena senyum itu amalan zahir yang bisa dilihat orang lain. Oh, Kantong orang nggak tahu, tapi wajah itu dilihat orang
lain. Kalau ini Pak Ustadz, Ya. kalau infak atau sodakoh yang terbaik itu seperti apa sih Pak Ustadz? Ih, keren. Ya, Laki-laki satu ini. ada satu hadis tadi di awal Rasul mengatakan ayyus sadaqati a'dhamu ajran. Ini dari segi kondisi, kalau tadi dari segi hierarki. Iya. Lalu pertama Rasul mengatakan anta sohihun. Sodakohnya orang sehat itu lebih baik daripada orang sakit. Kalau ada orang sehat dermawan, misalnya orang sehat suka main futsal tapi ngasih sepatu, itu lebih tinggi dibandingkan kakinya patah ngasih sepatu. Nah iyalah orang nggak butuh sepatu gitu kan. Ya. Tangannya lengkap, jamnya dikasih, itu lebih baik. Tapi kalau nggak punya tangan ngisi jam ya wajar lah. Bisa dipakai. Yang kedua adalah tadi sohihun lagi sehat. Lalu lagi kita berharap pengen kaya. Kita pengen kaya tapi sedekah. Kalau pengen kaya pelit, itu koron. Itu ya memang begitu. Ya wajar. Maka ada istilah yang sebenarnya salah. Hemat pangkal kaya. Sebenarnya kita ganti. Pokoknya boros sedekah pangkal kaya. Ya, itu yakin boros sedekah pangkal kaya. Jadi terus taksyal faqra. Dia takut fakir. Dia sehat terus pengen kaya, takut fakir tapi malah sedekah. Itu yang luar biasa. Ya kalau dia sakit, enggak ya orang sakit itu kan konsekuensinya cuma sembuh atau meninggal. Terus diberikan orang lain itu biasa. Makanya dia ada yang sudah sakit-sakitan, sudah nazak, dokter angkat tangan baru hadali fulan, ini untuk Mas Randy mobil di sana. Mas Reno sawah di sana. Kameramen itu sana mobil di sana. Yang sana untuk mbaknya tapi jangan karena punya Pak RT gitu kan. Jadi dia lagi sehat, pengen kaya, tidak pengen fakir, tapi dipaksa sedekah, dia dipaksa untuk beramal, itu yang a'dhamu ajran indallah. Dia posisinya luar biasa. Ya, ada tingkatan tertinggi itu namanya adalah ihsar. Ihsar itu ada satu kisah di perang Yarmuk itu ada 3 sahabat yang terkapar karena kena perang. Tuh, masih berapa menit nih? Ya, lalu dia tiga-tiganya udah berdarah, tertusuk tombak, panah dan sebagainya. Lalu tim logistik datang, duk, lalu dikasih manam. Namanya Ikrimah, ada Hisham dan ada namanya Ayasi. Ketika dikasih Hisham itu, ketika sudah haus dia, sudah nazak gitu, sudah bersimbah darah, ternyata lihat di sono kayaknya dia lebih parah deh, kurus lagi orangnya. Lalu la tasyrab ini dia lebih membutuhkan, lalu dikejar ke sana. Ternyata sampai sana itu yang sana juga meninggal. Lalu dia nolak. La tasyrab ini dia lebih membutuhkan, dia lari ke yang ketiga, yang lebih kecil, ternyata sampai sana meninggal. Balik lagi ke sini meninggal, tiga-tiganya meninggal. Itu namanya ihsar. Yusiruna ala anfusihim walau kana bi khassasah. Memikirkan orang susah padahal dia susah. Kalau orang kaya memberi orang miskin biasa. Kalau orang banyak harta bersedekah biasa. Tapi dia jika kurang tapi memikirkan orang yang kurang. Melarat tapi mikirin orang melarat. Ada yang boro-boro mikirin orang lain, mikir sendiri susah gitu. Itu filosofi yang salah. Nah, karena ketika kita menolong orang lain, maka Allah akan wallahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau dia mau menolong orang lain. Jadi filosofi saya aja susah ngapain nolong itu diganti. Kita nolong orang lain, Allah pasti akan nolong kita. Jadi itu perlu direvisi kalau ada yang punya filosofi semacam itu. Itu Mas Reno, Mas Randy. Oke. Nah, Pak Ustadz nih kali ini ada pertanyaan dari media sosial nih Pak Ustadz nih ya. Ini dari Irfan terlebih dahulu. Nih Pak Ustadz, ada nggak sih cara supaya kita tetap bersedekah walaupun saya nggak punya uang? Oh tadi juga udah dijawab ya. Ya, di awal kalau Mas Irfan memperhatikan itu sudah. Jadi sodakoh materi nggak punya masih ada opsi. Sodakoh dengan tutur kata qaulnya, Ustadz saya nanti malam kalau tarawih nge-MC ya, karena saya nggak bisa boleh. Atau saya nge-MC nggak berani. Tapi dia nanti saya yang bagiin kotaknya atau nyuci, ngepel dan sebagainya. Ada banyak opsinya kalau kita nggak punya materi, nggak punya harta. Kalau punya harta memang terbaik dengan hartanya. Tetapi kalau enggak bisa dengan tenaga, bisa dengan ilmu, dengan pikiran, kalau enggak mendoakan. Mudah-mudahan Opus banyak penontonnya. Banten TV makin jaya. Yang jomblo cepet nikah. Amin. Yang nikah ngapain? Punya anak. Yang nikah ya nambah anak ya. Insya Allah itu. Jadi boleh kalau enggak punya materi, enggak punya uang ya
ngepel masjid, bantu nyuci, bantu dan sebagainya dengan harta, dengan ilmu dan tenaga dan dengan doanya. Banyak opsi. Iya banyak opsi sebetulnya betul. Lanjut Reno. Nih ada lagi dari Nia nih. Ya. Ini nih tetangga saya bukan ini? Bukan. Oh, istri saya ini. Sini, Mas Reno ya. Teman saya suka traktir saya dan kawan-kawan Pak Ustadz maksudnya tadi. Walau saya dan yang lainnya menolak, tapi dia suka maksa. Apakah itu termasuk sedekah juga? Wah ini bagus itu. Sering-sering aja maksa saya gitu kan. Tapi untuk yang suka sedekah itu Rasul mengatakan la yakul ta'amaka illa taqiyun. Wala tusahib ilamu. Jadi berteman itu selektif juga. Jadi kalau duit kita terbatas, pilih misalnya temannya 10. Yang rajin sholat itu cuma 5. Maka prioritas kan kalau gue biasa bilang, maka layak kul maka illa taqiyun. Jadi traktir itu juga harus ada. Jadi traktir misalnya, dia yang paling rajin sholat, dia paling rajin ngaji, dia paling rajin ke kantor, maka diprioritaskan. Kalau bisa semuanya bagus. Maka jangan sekali makanan-makanan kamu mentraktir itu lebih baik orang soleh. Jadi kalau antum pengen dapat pahala, traktir ustadz di ITMI, insya Allah ya. Iya, karena insya Allah soleh. Nah, baru kameramen sama presenter nanti. Terakhir aja kita Pak. Itu jadi ada prioritasnya kalau kita nggak punya, insya Allah. Jadi dipaksa ya boleh aja. Tapi jarang dipaksa gitu. Kita yang maksa ditraktir biasanya. Biasa gitu. Malah kesenengan itu. Iya. Ada lagi nih Pak Ustadz dari Nuni katanya. Saya pernah diajari guru saya kalau sedekah itu ada yang wajib dan haram katanya. Tapi bukankah sedekah itu sunnah Pak Ustadz? Kalau boleh minta pencerahannya dong Pak Ustadz. Emang ada ya? Sedekah bimakna zakat karena innamas shadaqatul itu pakai redaksi sedekah juga. Itu wajib. Oh iya. Wajib. Zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya itu wajib. Nanti Idul Fitri itu wajib. Tetapi kalau haram nggak, sedekah haram itu maksudnya mungkin bisa caranya, bisa bendanya. Misalnya mohon maaf yang muslim sedekah traktir sate babi gitu kan. Nah, misalnya atau sedekah minum-minuman tertentu gitu kan. Oh, sedekah teler gitu kan nggak boleh. Itu haram. Ada juga ya. Telernya dong enak banget. Ya, insya Allah bukan kru TV Banten ya. Ya, besok saya traktir ngapain? Minum-minuman. Wah, minuman keras kan cuma es batu doang ya boleh ya. Minuman keras. Gak boleh gitu kan. Jadi itu haram, tapi sedekah itu ada yang wajib, ada yang tatawu. Tatawu itu sunnah. Zakat itu wajib, fitrah, mal dan sebagainya. Aturannya ada, nanti waktunya, nisabnya, ukurannya dan yang menerima juga. Tapi kalau sedekah ya kalau kita punya teman non muslim ya boleh kita infak, sedekah, traktir itu nggak apa-apa. Oh ya, seperti itu, kayak gitu Reno. Dan ternyata Pak Ustadz kita juga di penghujung acara. Nggak kerasa banget. Mungkin ada statement terakhir Pak Ustadz mengenai tausiah kita pada hari ini gitu Pak Ustadz. Ya, subhanallah. Jadi Islam itu luar biasa. Islam itu kesolehannya tidak hanya diukur dengan seberapa hitam jidatnya, seberapa besar jubahnya, seberapa ini kopiahnya, tetapi ada ukuran-ukuran horizontal yang bisa dilihat di antara dengan zakat. Zakat ini adalah ibadah sosial dan berbagi, memberi itu bagian dari fitrah semua manusia apapun agamanya, yang namanya memberi, menolong, dan Islam mengatur dengan ada zakat, ada infak, ada sedekah. Dan tidak hanya materi, kalau kita nggak punya materi, ilmu dengan ilmunya, faman kana lahu ilmun bi ilmihi, kalau tidak punya dengan tenaganya, kalau tidak punya dengan doanya, mendoakan mudah-mudahan baik, sehat dan semuanya itu bagian dari doa. Jadi luar biasa, semua punya kesempatan. Bahkan tadi di hadis tadi wa fi bud'i ahadikum shadaqah, istri termasuk sodako, tapi nunggu buka puasa ya Mas Reno. Kalau siang batal, nggak boleh. Insya Allah. Jadi sedekah itu sangat universal dan ajaran Islam itu tidak hanya langit, tapi ajaran bumi yang bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Insya Allah luar biasa. Terima kasih nih Pak Ustadz Ariful juga telah hadir pokoknya di hari ini ya. Dan seru juga ternyata pembahasannya Reno ya. Sering-sering sodako, no. Senyum. Sekarang agak masker, udah tadi senyum terus. Gak kelihatan. Gak kelihatan ya betul. Senyum apa manyun gitu. Iya gak kelihatan. Ya udah nanti kita akan jumpa lagi pastinya. Insyaallah. Di episode-episode lainnya juga nanti Pak Ustadz Ariful juga bisa gabung lagi Pak Ustadz. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan ya pemirsa. Akhir kata saya Bagus Randi Purwa. Saya Reno Ariful Mahali. Kita akan jumpa lagi nanti di Opus Obrolan Puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.